Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Amin Allahumma amin. Sahabat baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teriring doa kepada sahabat-sahabat semuanya. Semoga semua yang menyaksikan acara Ramadan bersama Nabi ini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemampuan, kekuatan dalam mengisi dan memaksimalkan agenda-agenda Ramadan di tahun 1446 Hijriah ini, sehingga atas izinnya kita semua mampu keluar dari bulan suci Ramadan dalam keadaan terampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu amalan dalam bulan suci Ramadan ini yang kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi, memberikan dorongan kepada para sahabatnya. Amalan tersebut adalah salat tarawih, Qiyam Ramadan, atau menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan. Salah satu bentuk menghidupkan malam Ramadan adalah dengan kita menunaikan ibadah salat tarawih. Sahabat baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu semua tercantum dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fi qiyam Ramadan min ghairi ay ya'murahum fihi bi'azimatin." Adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memberikan dorongan, memberikan motivasi kepada para sahabatnya untuk apa? Untuk menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan, untuk qiyam Ramadan selain siyam Ramadan. Tanpa beliau menyuruhnya dengan bi'azimatin, dengan paksaan. Fayaqul, melainkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi para sahabat dengan jaminan penghapusan dosa bagi siapa yang bisa menghidupi malam Ramadan atau juga dengan mendirikan salat tarawih di dalam bulan suci Ramadan. Melanjutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayaqulu man qama ramadhana, ini bentuk dorongan Nabi kepada para sahabat. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Kata Nabi, siapa orang yang qiyam Ramadan, mengisi malam bulan suci Ramadan, imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan dengan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, maka diampuni dosa-dosanya, dosa yang telah berlalu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya qiyam Ramadan yang dimaksud di sini adalah salat tarawih. Ya betul, secara umum ulama juga ada yang mengatakan qiyam Ramadan adalah menghidupkan seluruh malam alias malam-malam di bulan suci Ramadan. Tapi Al-Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan qiyam Ramadan di sini adalah salat tarawih. Maka sahabat baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah berapa malam kita lewati dalam bulan suci Ramadan? Mudah-mudahan setiap malam itu dan malam-malam nanti sampai terakhir bulan suci Ramadan, kita semuanya menyiapkan diri untuk bisa mengisi salat tarawih, mengisi malam-malam Ramadan dengan salat tarawih. Sebab apa? Siapa yang salat tarawih, maka insya Allah dengan izin Allah dia akan diampuni segala dosa-dosanya, terkhusus dosa-dosa kecil. Sahabat baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, lantas mengapa kemudian salat ini disebut dengan salat tarawih? Ulama mengatakan sumiyat dzalika li'anna an-nasa kanu yutiluna al-qiyama fiha war-ruku' was-sujud fa idza sallu arba'an istarahu. Kenapa dinamakan salat tarawih? Tarawih diambil dari kata tarwihah yang artinya istirahat. Kenapa disebut salat istirahat? Sebab dinamakan salat tarawih adalah dulu
orang-orang menunaikan salat tarawih ini dengan dia memanjangkan qiyam, memanjangkan berdiri dalam salat. Kemudian panjang juga rukunya, panjang pula sujudnya. Dan kalau setiap salat 4 rakaat sudah selesai 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sudah 4. Kemudian para mereka-mereka itu kemudian beristirahat. Ya, beristirahat, maka kemudian ini disebut dengan salat tarawih. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli 4 raka'atin fil laili tsumma yatarawah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian salat ketika 4 rakaat, sudah dapat 4 rakaat ya, di malam hari ya tarawah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam beristirahat sejenak. Inilah kenapa kemudian salat tarawih disebut dengan salat tarawih, karena sebenarnya dia dilaksanakan dengan proses yang cukup panjang, berdiri dengan panjang, sujud dengan panjang, ruku dengan panjang, kemudian setiap 4 rakaat berhenti untuk melakukan istirahat. Atau biasa juga digunakan dulu untuk tawaf di Ka'bah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sih hukum salat tarawih? Hukum salat tarawih yang disepakati oleh para ulama adalah hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang kemudian sangat dianjurkan untuk kita bisa menunaikannya. Ini diambil atas landasan keterangan dari Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Rasulullah SAW 3 malam berturut-turut melakukan sholat tarawih di Masjid Nabawi. Kemudian ternyata para sahabat di malam pertama pada ikut, malam berikutnya tambah banyak, sampai malam ketiga tambah banyak yang mengikuti sholat tarawih bersama Nabi Muhammad SAW. Maka ternyata di malam keempat Nabi Muhammad SAW tidak lagi keluar ke masjid, melainkan beliau melaksanakan sholat tarawih di rumah. Dan keesokan paginya ketika subuh-subuh, kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabatnya, qad ra'aitul alladhi sana'tum, saya sudah melihat bagaimana antusias kalian dalam melaksanakan salat bersama saya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala yamna'ni, enggak ada sesuatu yang menghalangiku minal khuruji ilaikum, untuk keluar dan salat bersama kalian, illa kecuali anni khasyitu, karena saya khawatir, an tufrada alaikum, khawatir ini salat diwajibkan atas kalian. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian sehingga memilih untuk salat tarawih di rumah agar para sahabat tidak mengira bahwa ini salat dihukumi sebagai salat yang wajib. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah tahu kenapa namanya tarawih, kemudian juga bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita untuk salat tarawih, hukum salat tarawih. Lantas kemudian sekarang bagaimanakah panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan sholat tarawih? Lantas kemudian apa sih panduan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita bisa melaksanakan sholat tarawih dengan maksimal? Yang pertama adalah hendaknya kita semuanya menyempatkan diri untuk melaksanakan sholat tarawih. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yuraghibu, memotivasi para sahabat untuk melaksanakan sholat tarawih, untuk melaksanakan, menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan. Yang pertama, yuk kita sempatkan diri kita untuk kemudian menunaikan sholat tarawih, baik secara berjamaah di masjid atau di rumah secara berjamaah, ataupun dilaksanakan secara munfaridan, sendiri-sendiri. Yang kedua adalah memulai dengan 2 rakaat yang ringan. Di Rasulullah SAW ketika memulai sholat malam itu memulainya dengan 2 rakaat yang ringan, alias baca surat yang pendek atau ayat yang pendek untuk sebagai pemanasan. Ya, jangan langsung kemudian panjang. Jadi Rasulullah SAW memulainya dengan 2 rakaat yang sangat ringan, khafifatain. Raka'ataini khafifataini, 2 rakaat yang sangat ringan, yang kemudian tidak terlalu panjang. Yang ketiga adalah hendaknya kita ketika memang berjamaah dengan imam di masjid atau di rumah, hendaknya dianjurkan Nabi SAW kita menunaikan sholat tarawih selesai bersama imam. Selesai bersama imam. Sebab apa?
Sebab ada fadilah yang kemudian diberikan oleh Rasulullah SAW bagi siapa yang mereka selesai menunaikan salat tarawih bersama imam. Rasulullah SAW bersabda, innar rajula, sesungguhnya seorang itu idza shalla ma'al imam, ketika dia bisa salat bersama imam, salat tarawih maksudnya, hatta yansarifa, sampai imam itu selesai, husiba lahu qiyamul lailatin, maka dia sudah dianggap seolah-olah sudah sholat semalaman penuh. Jadi ini ada amalan yang kemudian bisa nilainya itu seperti kita sholat semalaman penuh dalam bulan suci Ramadan. Yang keempat, apa anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yaitu adalah menutupnya dengan witir. Ini modelnya bisa misalkan ya, malam setelah isyanya dilaksanakan secara berjamaah ataupun dilaksanakan dengan 8 rakaat atau 4 rakaat ya, kemudian nanti dia tengah malam bangun untuk sholat kembali, itu masih dianggap kemudian sholat tarawih dan ditutup dengan sholat witir. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kurang lebih ada 4 anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semuanya dalam melaksanakan sholat tarawih. Yang pertama adalah hendaknya tentu kita menyempatkan diri ya untuk melaksanakan sholat tarawih. Sebab apa? Ada pahala yang luar biasa, yaitu penghapusan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mulailah dengan 2 rakaat yang ringan ya, 2 rakaat yang ringan. Yang ketiga adalah kemudian kita sholat tarawih selesai bersama imam. Alhamdulillah hari ini masjid-masjid kemudian Masya Allah berlomba-lomba melaksanakan sholat tarawih dengan baik. Ada yang 1 malam 1 juz ya, ada yang kemudian ditargetkan 1 bulan itu selesai sampai 30 juz. Jadi hendaklah sholat dengan imam sampai selesai, sehingga mudah-mudahan dengan kita sholat bersama imam sampai akhir dianggap sebagai mengisi malam-malam bulan suci Ramadan full. Yang keempat adalah menutupnya dengan salat witir, baik itu 1 rakaat atau 3 rakaat atau 5 rakaat atau seterusnya. Baik itu modelnya langsung 3 rakaat atau 2 plus 1 dan seterusnya. Itu kemudian para ulama sudah banyak berbicara tentang hal itu, maka teman-teman bisa nanti merujuk kepada kitab-kitab fikih para ulama. Maka di akhir video ini kami menyampaikan 1 hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana pentingnya kita melaksanakan sholat tarawih. Ja'a rajulun, datang seseorang min qada'ata ila Nabi, dari qada'ah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, dan dia berkata, nih orang ini berkata nih, inni syahadtu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah. Wahai Nabi, aku bersaksi bahwasannya tiada Tuhan selain Allah, dan aku pun bersaksi bahwa engkau itu adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya salat 5 waktu, saya puasa dan salat tarawih. Sumtu ramadhana wa qumtuhu. Saya puasa dan saya menghidupkan malam bulan Ramadan. Wa ataitu zakata, saya menunaikan zakat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi nih mendengar pernyataan orang tersebut, dia bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian dia melaksanakan salat 5 waktu. Yang ketiga dia puasa Ramadan plus kemudian melaksanakan atau mengisi malam-malam Ramadan dengan salat tarawih tadi, dengan ibadah-ibadah Ramadan. Dia melaksanakan zakat. Kata Nabi, man mata ala hadza, siapa yang wafat atas semua amalan-amalan tadi yang disebutkan tadi, kana minas siddiqin wasyuhada, maka dia termasuk golongan orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang benar keimanannya, wasyuhada, dan orang-orang yang berpahala syahid. Yuk terus menata hati, meniti akhlak Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.